kami serahkan melalui Pak Henry ya, dari Babinsa Maya. Besar Laskar Merah Putih kumpulkan donasi. Donasi yang terkumpul dihantarkan langsung di beberapa titik. Dari Studio 1 Metro Update TV Jakarta, inilah Breaking News. Majelis Tinggi Dewan Pendiri atau MTDP memecat HM Arsyad Kanu dari jabatan sebagai Ketua Umum Mabes atau Markas Besar Laskar Merah Putih periode 2019-2024. Hasil musyawarah MTDP tanggal 3 November tahun 2019. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, Arsyad Kanu dipecat atas dasar hasil rapat pleno 8 anggota MTDP yang sah. Terdiri dari Hafizur Rahman Awan, Dr. H. Edi DJ Wibowo, Bobby Beng Floris, HAD Ervil Manurung SH, Fani Aminadia, Edi Panjaitan, Panjang Hartawan Panjaitan, dan Rusman, sebagaimana akte notaris Dr. Tintin Surtini SHM HMKN. Nomor 09, tanggal 5 November tahun 2014. Sesuai ketentuan bab 3 pasal 7 Anggaran Dasar. Majelis Tinggi Dewan Pendiri terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan yang lain sebagai anggota Majelis Tinggi Dewan Pendiri. Berdasarkan hasil rapat pleno tanggal 19 bulan Oktober tahun 2022, ditetapkan Hafizur Rahman Awan, Ketua Merangkap Anggota, Panjang Hartawan Tarigan, Sekretaris Merangkap Anggota, Dr. H. Edi DJ Wibowo, Bobby Beng Floris, HAD Ervil Manurung SH, Fani Aminadia, Edi Panjaitan, dan Rusman, sebagai anggota, kata Hafizur Rahman Awan. Berita acara rapat pleno tersebut ditandatangani di atas materai oleh 8 anggota MTDP, termasuk oleh Rusman, ujar Hafizur, melalui sambungan telepon selular kepada produser eksekutif Metro Update TV, yang juga pemimpin redaksi media online Agen 07, Khairuddin MDK, di Bengkulu. Beberapa fakta yang dijadikan dasar pemecatan HM Arsyad Kanu, seperti tertuang di berita acara hasil rapat pleno MTDP. Tanggal 30 Oktober tahun 2022, adalah adanya percobaan kudeta, atau pengambil alihan kekuasaan secara paksa, yang diyakini direkayasa, atau paling tidak melibatkan oknum pengurus Mabes, yang diketuai Arsyad Kanu, dengan memberhentikan Hafizur Rahman Awan dan Wahyu Wibisana dari jabatan Ketua dan Sekretaris MTDP. Adanya gerakan memusnahkan MTDP untuk dilebur ke komposisi kepengurusan Markas Besar, dengan merekayasa surat pernyataan pembubaran MTDP, yang ditandatangani beberapa anggota MTDP. Sejak musyawarah MTDP tanggal 3 November tahun 2019. Hingga saat ini Ormas Laskar Merah Putih, dengan Ketua Umum Mabes HM Arsyad Kanu, tidak dan atau belum memiliki AHU dari Kemenkumham RI sebagai bentuk pengakuan negara atas keberadaan Ormas Laskar Merah Putih. Pemberhentian tidak kurang dari 12 kamada, atau ketua markas daerah provinsi, secara sewenang-menang tanpa melalui prosedur ADART, terutama kamada yang tidak menuruti keinginan Korda Johan Nasri, untuk membeli 1000 lembar pakaian seragam. Kebijakan tersebut berdampak terjadinya perpecahan antar pengurus dan kader di daerah. Terbaru, Sabtu tanggal 3 bulan Desember tahun 2022, secara de jure atau tertulis, atas nama Ketum dan Sekjen, secara de facto atau faktanya pada kapasitas Korda Johan Nasri mengundang anggota MTDP dalam rapat yang dipimpin Johan Nasri atas nama Ketua Umum dengan 5 anggota MTDP yaitu Dahlia Widodo, Erwin Trinayanda, Wahyu Wibisana dan Rusman, memberhentikan Hafizur Rahman Awan dari jabatan Ketua MTDP, diganti oleh Dahlia. Itu informasi yang saya terima, jelas Hafizur Rahman Awan. Rapat itu jelas abal-abal dan tidak sah. Pertama, Arsyad Kanu sudah diberhentikan sebagai Ketua Umum. Pemberhentian Arsyad Kanu secara resmi sudah disampaikan ke Kemenkumham dan Kemendagri. Kedua, Markas Besar tidak punya legal standing atau kedudukan hukum organisasi
mengundang anggota MTDP, apalagi jabatan Korda, yang dijadikan oleh Johan Nasri untuk mengatasnamakan Ketua Umum. Sama sekali tidak diatur anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tegasnya, menjawab pertanyaan menyatunya anggota MTDP versi Arsyad Kanu dengan versi ADR Filmanurung. Menurut Hafizur, semata-mata atas dasar pemahaman yang sama, untuk menyelamatkan Ormas Laskar Merah Putih dari pihak-pihak yang secara terstruktur, sistematis dan masif, terindikasi mau membubarkan Dewan Pendiri, yang notabene adalah pemilik Ormas Laskar Merah Putih. Seperti diketahui, Bab 3 Pasal 7 Anggaran Dasar, salah satunya menegaskan, Majelis Tinggi Dewan Pendiri memegang kekuasaan tertinggi atas pengangkatan dan penetapan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Markas Besar Laskar Merah Putih. Terpisah, mantan Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, yang baru sebulan diberhentikan, dan jabatannya diambil alih salah seorang pejabat eselon 2 provinsi. Saat diminta tanggapan mengatakan, jika jabatan Kamada Provinsi Bengkulu bisa bertahan lama, pasca Ketua Umum Mabes, HM Arsyad Kanu, diberhentikan oleh MTDP. Pesannya hanya satu, agar Kamada penggantinya bisa melindungi Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Dewan Pembina, dari kemungkinan penzoliman pihak tertentu. Mengingat tahun politik 2024, sudah tidak lama lagi. Dari redaksi Metro Update TV Jakarta dan Bengkulu, Abdurrahman Daeng dan Anugrah Halilintar melaporkan. Semoga Laskar Merah Putih yang lain ini bisa ikut merasakan dan begitu. Amin, amin. Semua mada-mada yang lain ya Bapak ya bisa bersatu Dalam waktu kembali. dekat ini kita akan gabung semua, membantu ya. Ya. Dari Laskar Merah Putih memberikan kalau nggak salah 10 juta rupiah untuk diberikan kepada masyarakat sini. Nanti kita akan balik lagi. Jadi saya memang diundang oleh LSM khusus untuk menyampaikan